Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Yang kedua, tidak lupa kita panjatkan, kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Hari ini saya akan berdakwah tentang kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah. Dakwah merupakan suatu usaha mengajak, menyeru serta mempengaruhi manusia agar selalu memegang ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan memperoleh kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan setiap muslim diwajibkan untuk meneruskan dakwah sampai ke seluruh umat manusia sehingga mereka bisa merasakan ketenangan serta kedamaian. Dakwah dalam arti luas yaitu kewajiban yang harus dipikul setiap orang Islam. Adapun dakwah dalam arti ma'ruf nahi munkar ialah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Manusia memiliki kewajiban di mana kodrat fitrah sebagai social being atau makhluk sosial, dan kewajiban berdakwah ini tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada dua pandangan dari golongan ulama mengenai dasar hukum berdakwah. Pada satu sisi, ada yang beranggapan bahwa dasar hukum adalah fardu ain yang dikenakan terhadap setiap orang Islam. Dasar ini merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 125. Sedangkan hukum setiap orang yang berdakwah yang kedua adalah fardu kifayah. Hukum ini tidak membebankan dakwah sebagai suatu kewajiban setiap muslim, tetapi hanya dikenakan kepada sebagian dari golongan umat Islam saja. Dan dasar dari ini berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 104. Aktivitas dakwah sudah lama dilakukan. Dari zaman Rasulullah diangkat menjadi rasul dan dilanjutkan oleh umat-umatnya sampai sekarang. Aktivitas dakwah memang harus berangkat dari kesadaran pribadi yang dilakukan oleh orang per orang dengan kemampuan minimal dari siapa saja yang dapat melakukan dakwah tersebut. 1. Hadis tentang kewajiban menyampaikan Al-Quran dalam berdakwah meski hanya satu ayat. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3202 yang artinya telah bercerita kepada kami Abu Hashim Ad-Dahlak bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kapsyah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan berceritalah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan tidak apa dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siap menepati tempat dudukan di neraka. Itulah hadis Bukhari nomor 302. Maksud dari hadis tersebut, sampaikanlah dariku meski satu ayat. Yang pertama, sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasulullah kepada yang tidak hadir atau tidak mendengar langsung dari Rasul agar mereka juga tahu apa penjelasan dari Rasul. Kedua, hadis di atas mengabarkan bahwa info yang disebar itu bukan hanya dari Rasulullah tapi juga dari Bani Israel. Ketiga, ada satu larangan dalam hadis di sana, yaitu kita jangan bohong atas nama Rasul atau mengada-ngada cerita bahwa Rasul bilang begini, begitu, padahal itu tidak benar. 2.
Hadis tentang keutamaan mengajak kebaikan atau dakwah. Dalam hadis Muslim nomor 70 atau AN nomor 76 yang artinya telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan. Dan riwayat lain disebutkan dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Syubah keduanya dari Qais bin Muslim dan Thariq bin Syihab. Dan ini adalah hadis Abu Bakar, orang pertama yang berkhutbah pada hari raya sebelum sholat raya atau sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata kepadanya, sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, sesungguhnya apa yang Anda dalam khutbah sudah banyak baca khutbah. Marwan menjawab, sungguh apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Sa'id berkata, sesungguhnya orang ini telah memutuskan melakukan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu, juga hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Itulah selama-lamanya iman. Hadis ini memberikan pesan secara detail, batasan-batasan dan tahap-tahapan dalam mencegah atau mengubah amanah dari mungkar. 3 tahapan dimulai dari apa yang terberat untuk status keadaan yang memungkinkan, dan dimulai dari yang lebih ringan jika situasi menunjukkan ketidaksanggupan dan tidak memungkinkan, untuk dimulai dari yang terberat. Urutan tahapan-tahapan dimulai dari tangan, kemungkinan lisan, yang terakhir hati. Syekh Dr. Mustafa Deib Al-Bukha menyatakan bahwa kemampuan untuk mengetahui hal-hal ma'ruf dan mengingkari hal-hal yang mungkar melalui hati merupakan fardu ain bagi setiap individu muslim dalam kondisi apapun. Ketiga, hadis tentang keutamaan mengajak kepada kebaikan. Hadis ini mengandung pesan untuk berdakwah, yaitu sesuai dengan mengajak manusia kepada petunjuk kebaikan dan keutamaan, sekaligus peringatan dari perbuatan manusia kepada kesesatan dan perbuatan dosa. Dalam hadis lain dinarasikan yang hampir sama, yaitu barang siapa yang memberikan teladan contoh perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberikan contoh kejelekan, maka ia akan dapat dosa perbuatan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis Muslim nomor 1017. Analisa hadis. Dari 3 hadis di atas dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk menyeru berdakwah kepada sesama umat muslim dengan cara yang ditentukan, yaitu dengan cara bijaksana. Kita harus berdakwah kepada orang lain dengan mengajak mereka kepada kebaikan atau jalan menuju ridho Allah. Kewajiban menyampaikan ajaran Islam dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan, karena Islam adalah agama yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, politik, ekonomi, pendidikan, seni, dan sebagainya. Berikutnya disampaikan dasar-dasar kewajiban berdakwah. 1. Penjelasan Muhammad bin
Salih Al-Utsaimin pada hadis pertama yang berbunyi, "Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat." Secara historis, teks ini memberikan informasi bahwa satu ada kewajiban yang diemban oleh setiap muslim untuk menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad atau wahyu atau Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Di sisi larangan menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang dengan mengatasnamakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka orang-orang yang dapat dipercaya. Ketiga, hadis ini sebagai dalil bahwa tidak boleh atas seorang untuk menyampaikan sesuatu perkataan yang tidak valid berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, berdasarkan hadis kedua di atas bahwa salah satu bentuk berdakwah adalah dengan amar ma'ruf atau menyeru kebaikan. Menyeru kebaikan dan nahi mungkar mencegah keburukan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bagian yang sangat penting di dalam Islam. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa menentang pelaku kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dari kekuatannya. Selain itu, ridho terhadap suatu kemaksiatan termasuk di antara dosa-dosa besar. Oleh karena itu, semampu yang bisa diperbuat, berdakwah haruslah terus dilakukan. Bahkan dalam skala kecil, seperti dalam kehidupan keluarga, dalam lingkungan pertemanan juga, atau lain-lain. Hadis yang ketiga pada pembahasan di atas diketahui tentang wajibnya dakwah kepada setiap muslim. Mengingat dakwah adalah sebuah keharusan untuk dilaksanakan, maka pastilah ada konsekuensi bagi yang tidak melaksanakan seruan tersebut. Karena jika dakwah ditinggalkan, pastilah tujuan-tujuan mulia dakwah sebagaimana tersebut di atas tidak akan pernah terwujud. Bahkan akibat buruk yang ditimbulkan dari ditinggalkannya dakwah sangatlah besar. Jika semua akibat tersebut berkebalikan dengan tujuan di atas, bukanlah hal ini sangat buruk bagi kehidupan umat Islam. Oke, kesimpulannya jadi menurut saya dakwah itu menyeru atau mengajak, mempengaruhi manusia agar ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk ya meluruskanlah dari kemaksiatan sehingga mereka bisa merasakan ketenangan atau serta kedamaian. Ya, terus kewajiban berdakwah dibagi menjadi dua, ya. Kesimpulannya, yang satu adalah diwajibkan setiap muslim untuk berdakwah, dan yang kedua adalah sebagian dari setiap umat muslim. Ya, tinggal kalian pilih mana atas kedua dasar tersebut, mau setiap orang wajib berdakwah atau sebagian. Tapi tenang, kalau memang kalian ingin berdakwah, sudah dimudahkan karena bisa berdakwah itu menyampaikan Al-Quran meski hanya satu ayat. Jadi kita bisa melakukan dakwah dengan mudah. Namun ya sebelum kita berdakwah, ya biasanya kita memperkuat diri kita dengan pengetahuan yang luas, ya, agar bisa ya memberikan ilmu yang bagus lah. Ya, kiranya dari saya itu
Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.